Setiap saat, apapun yang terjadi, Tuhan selalu berbicara dengan Anda 24 jam non-stop. Dia selalu mengirimkan SMS terus-menerus. Itu jika Anda menyadarinya. Kadang-kadang Allah mengirimkan jawaban atas persoalan yang sedang Anda hadapi dalam berbagai bentuk. Misalnya, ketika Anda sedang punya masalah, lalu Anda membuka internet, kebetulan ada ceramah dari seorang mubalik yang membahas masalah yang persis dengan masalah Anda. Ini artinya Anda membuka internet bukan karena kebetulan, tetapi Allah menuntun Anda agar membukanya. Dia hendak memberikan pelajaran kepada Anda melalui materi ceramah di internet itu. Pesan yang kita terima dari Allah bisa berupa intuisi atau ilham. Ketika Allah hendak membantu Anda, Dia akan mengirimkan bantuannya. Bijunudil lam tarauha, dengan serdadu-serdadu yang belum pernah Anda lihat. Bisa saja ketika Anda kena ambeien dan sempat berpikir untuk operasi, tiba-tiba ada kawan Anda datang bertamu dan bercerita tentang pengalamannya ketika sakit ambeien. Lalu, dia bercerita ambeiennya bisa sembuh setelah dia mengkonsumsi rebusan kulit delima, diminum pagi dan sore. Ternyata, untuk menghilangkan ambeien tidak perlu operasi. Itu adalah jawaban Allah atas persoalan yang sedang Anda hadapi. Ini salah satu contoh. Bahkan, ketika Anda hendak berbuat maksiat, Allah pun mengirimkan serdadunya untuk mencegah Anda. Tetapi sayangnya Anda sering mengabaikannya. Misalnya, ketika Anda hendak selingkuh, bahkan berzina, ketika melihat wanita cantik yang penampilannya sangat menggoda hasrat kelelakian Anda, Allah mencoba untuk memperingatkan Anda agar jangan melakukan zina melalui serdadunya yang tidak Anda kenali. Perlu diperhatikan, ada 10 tahapan cara otak bekerja hingga seseorang melakukan zina. Dimulai dari tahap as-sanihah atau keterangsangan, lalu berlanjut ke tahap khotirah atau bersitan pikiran, lalu terjadilah rughbah atau gairah. Selanjutnya bergejolaklah pikiran yang disebut dengan umniyah, angan-angan. Naik lagi ke tahap selanjutnya, alham atau terbayang-bayang. Setelah itu masuk ke tahap irodah atau keinginan hasrat. Tahap ini terus berlanjut sampai pada tahap fikroh atau pertimbangan. Pada akhirnya masuk ke tahap terakhir, yaitu fi'il atau aksi atau tindakan. Pada tahap pertama, kedua, dan seterusnya, Anda lewatkan tanpa perlawanan. Hingga akhirnya sampai detik terakhir, sebelum tindakan maksiat, Allah masih ingin menyelamatkan Anda. Allah mengirimkan bisikan ke otak Anda, misalnya dengan mengirimkan suara jeritan hati istri Anda yang ingin mencegah perbuatan Anda, atau lutut Anda bergetar, dada berdebar, hingga datang bisikan bahwa saat itu sedang musim AIDS dan lain sebagainya. Jika sampai detik terakhir Anda terus mengabaikan pesan-pesan yang dikirimkan oleh Allah ke dalam hati Anda, maka pasti Anda akan terjerumus dalam perzinahan.
Dari tahap as-sanihah sampai fi'il itu ternyata melalui tahapan yang panjang. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak para pakar psikologi untuk merumuskan pola intervensi pada setiap tahapan-tahapan tersebut, sehingga seseorang bisa menjaga kehormatan diri dan kepribadiannya. Nabi Yusuf alaihi salam sendiri diselamatkan Allah pada tahap ke-9. Ketika itu, Zulaikha sudah menutup pintu, buka baju, dan mempersilahkan Nabi Yusuf dengan mengatakan, "Hai talak." Walaupun sudah berumur, tetapi Zulaikha sebagai istri pejabat cukup terawat kecantikannya. Baik Nabi Yusuf maupun Zulaikha sudah sama-sama berhasrat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Namun Allah mengirimkan burhannya. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan ini datang pada detik-detik terakhir yang membuat Nabi Yusuf alaihi salam memutuskan melarikan diri dari kamar. Zulaikha mengejar dan menarik bajunya. Ketika Nabi Yusuf menarik gagang pintu dan terbuka, majikannya percis ada di depan pintu. Kisah tersebut diceritakan dengan lugas dalam Al-Quran, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Oleh sebab itu, siapapun Anda ketika sedang berada dalam pergulatan batin dan Anda mulai terdesak nyaris kalah, jangan segan, jangan malu, menjeritlah sekuat Anda. Panggil Tuhan Anda, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini."